sama aku ingin tahu, Monski, kamu transseksual atau transgender atau apa? Disco Podcast. Hai Monski, lagi ngapain? Hey Fox, hai. Hai. Aku lagi bawa temen aku. Hai, Halo, sorry. Shirley. Iya, duduk, ayo. Aha. Dibuat nyaman. Bapak Ya. dari mana? Iya, kita tadi dari ada ketemu, lagi ada bahas sesuatu. Terus Monski tadi lagi ngapain? Ini aku lagi lihat berita nih ya, kayaknya nggak ngerti juga sih kenapa sekarang pembahasannya lebih banyak ke gender dan sosiologi gitu. Oh, gender and sex sociology. Nah, sebelumnya kita sapa dulu teman-teman disco yang ada di rumah. Hai Iya. teman-teman disco, kembali lagi bersama saya Mami Shirley. Dan saya Popski Zain. Selamat datang di Disco Podcast, diskusi secangkir kopi. Nah, ini ada narasumber saya yang kali ini adalah Gerald, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Bait Gerard. Saya adalah seorang psikologi bagian sexuality and gender. Di sini saya akan bukan mengungkap, tapi lebih mengupas tentang masalah-masalah sex and gender yang ada di Indonesia lebih tepatnya. Nah, aku kan tadi sempat ngeliat nih ya berita-berita yang ada di Google atau yang diperbincangkan banyak orang. Nah, boleh nggak kamu jelasin ke teman-teman disco kalau studinya kamu itu di jurusan psikologi and gender. Nah, yang penting kita tahu kan dari dulu nih ya, kita cuma punya dua gender, jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Nah, sekarang ini marak banget ada jenis kelamin di luar dari gender perempuan dan laki-laki. Bisa tolong dijelasin nggak? Ini nih yang seru nih. Jelasin dong Kak. Jadi gini, secara umum apalagi kita di Indonesia itu gender itu kita mengenal cuma dua ya, namanya laki-laki dan perempuan. Nah, kalau untuk di bagian psikologis itu kita banyak, apalagi sekarang untuk di zaman perkembangan sekarang itu banyak gender-gender yang sudah muncul gitu loh. Apalagi di Thailand itu banyak sekali gender-gender yang mereka akuin, identity and gendernya itu mereka akuin. Nah, kalau untuk di Indonesia sebenarnya ada identify gender yang kita bisa sebut adalah transgender atau transseksual. Dan banyak sekarang orang sudah mengakui dirinya itu kayak aseksual, panseksual, yang dimana kalau misalkan untuk gender-gender seperti itu udah diadopsi dari negara-negara luar atau negara-negara barat yang biasa kita sebut, dan sekarang gender-gender itu sudah masuk ke budaya kita gitu loh, budaya kita, dan itu udah banyak diadopsi oleh orang-orang kita gitu. Nah, kalau dibilang udah masuk dengan budaya kita ya, kalau menurut kacamatanya Barat sendiri itu di Indonesia bagaimana ini tanggapannya, sama nggak? Kalau nggak salah kamu sekolahnya di Australia ya? Iya, Australia. Kira-kira menurut pandangan kamu sebagai warga negara Indonesia atau student dari Indonesia yang sekolah di Australia dan melihat observasi pastinya kan, melihat observasi antara di Australia dan di Indonesia itu bagaimana? Jadi gini, kalau secara observasi kemarin kan memang saya melakukan research terhadap gender yang ada di Indonesia sama di Australia. Nah, kebetulan yang waktu untuk pas di Australia kemarin itu saya menemukan banyak identify gender yang mereka mengidentify dirinya sendiri gitu loh. Jadi kayak banyak tuh, kayak ada yang transgender, transwoman, sama adanya binary and non-binary yang seperti itu. Dan sedangkan ada juga yang menyebut mereka tuh kayak gender queer dan juga kayak androgyny. Kalau misalkan sebenarnya gini, androgyny itu banyak tau yang di Indonesia. Contohnya apa tuh Kak? Contohnya gini, saya punya teman satu di Indonesia, dia tidak mengidentify dirinya androgyny, laki-laki dan perempuan, tapi dia bisa melakukan dua hal dengan bentuk seperti perempuan. Misalkan dia punya rambut yang panjang gitu loh, dia punya rambut panjang, nah nanti dia itu bisa mengidentify as a model, tapi dia menggunakan baju perempuan gitu loh. Itu biasanya kalau di model kita sebutnya androgyny karena kita bisa pakai baju perempuan dan baju laki-laki. Kalau nggak salah itu familiar sama Android ya, dibilang trennya ya. Android, saya kurang tahu, saya kurang paham. Oke, itu dibilang androgyny. Nah, terus nih, aku mau nanya nih Kak, kenapa harus kuliah ke Australia? Kenapa bukan di Indonesia? Apakah di Indonesia nggak ada? Observasinya kali lebih ke observasinya. Sebenarnya gini, kalau kuliah itu kan sebenarnya gini, saya tuh dari dulu pengen kuliah di Indonesia gitu loh. Cuman
orang tua maunya saya kuliahnya di luar karena kebetulan kakak saya juga di luar waktu itu. Tapi lumayan ya, keluarga mensupport banget ya. Jadi itu adalah salah satu yang beruntung. Apalagi spesifikasi sekarang kayak ayah saya seorang psikolog juga, dia adalah seorang psikolog. Jadi kayak mau nggak mau kayak udah kamu kuliah aja di luar dulu gitu loh. Jadi kayak sebenarnya gini, dia kayak pengen saya lebih memahami tentang ada comparison antara di dunia luar sama yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi kayak nggak cuman memahami tentang adanya di Indonesia doang, tapi saya juga bisa memahami tentang kultur yang di luar itu seperti apa sih gitu loh. Jadi pada intinya memang Momski Kak Baits ini disupport sama keluarganya dan memang untuk melihat dunia luar lebih kayak gimana lagi biar dia kalau di saat pulang bisa membawa cerita dan dia juga bisa lebih banyak belajar dan dia bisa mengembangkan untuk di Indonesia kayaknya gitu ya Momski ya. Ini kalau misalkan bisa dijelasin ke teman-teman Disko di rumah yang terutama yang di rumah tuh yang awam akan edukasi seperti ini, Kak Bait bisa menjelaskan lebih lanjut tentang masalah observasi untuk kalian bisa membuka kacamata kalian kalau tidak hanya berpaku pada kalian tahu sekarang gitu. Nah, Kak Bait bisa diperjelas gak kalau misalkan benar gak sih kalau perubahan gender dari seseorang itu datang dari diri sendiri atau dari lingkungan atau dari pergaulan sekitar gitu? Gini, jadi tentu saja gender itu kan masuknya ke, jadi gini, sebelum kita lahir yang diidentify dalam diri kita itu ada dua doang, laki-laki dan perempuan. Tapi secara umum kalau misalkan kita korek kembali, kita melihat kembali gitu loh, ada kromosom yang lebih banyak mungkin ke perempuannya dan atau mungkin lebih banyak ke sisi laki-lakinya ketika mereka lahir gitu loh, ataupun mungkin sebelum dia besar. Ini mungkin secara medikal ya, tapi secara yang aku pernah observasi dan pernah aku baca, katanya sih mungkin ada yang kenapa banyak laki-laki yang pada saat mereka sudah besar terlihat lebih kemayu gitu loh. Sedangkan kayak mereka identifikasinya itu dia tuh laki-laki gitu loh. Kenapa kok kemayu gitu loh. Nah, mungkin bisa dilihat dari dulu mungkin dia kromosomnya lebih banyak ke kromosom perempuan. Saya kurang paham itu XX atau YY ya. Saya nggak tahu. Itu ada kromosom tertentu gitu loh. Kira-kira kromosomnya itu seandainya nih buat teman-teman Disko di rumah yang kepo pengen tahu gitu ya, atau buat ibu-ibu yang di rumah atau orang tua yang di rumah pengen tahu yang belum tahu untuk perkembangan si anaknya ini. Biasanya kan yang aku tahu nih ya, pada umumnya dan di satu keluarga itu cuma ada anak satu laki-laki dan semuanya itu perempuan. Jadi biar karena kasih sayangnya biar sama jadi semuanya disamakan. Itu berpengaruh juga nggak sih atau gimana? Tergantung ke ininya, ke orang tuanya, dia lebih kemana gitu loh, cara mendidik anaknya itu seperti apa gitu loh. Jadi kayak banyak orang yang salah persepsi terhadap mendidik anak yang berlebihan gitu loh. Jadi seperti ini, saya di keluarga saya atau misalkan teman saya di keluarganya dia itu mempunyai keluarga 3 yang dimana 2 perempuan atau 1 laki-laki, misalnya seperti itu. Dan kebanyakan mereka itu si laki-lakinya ini dididiknya sama seperti kakaknya yang perempuan ini gitu loh. Nah, itu tuh secara biologis itu bisa mempengaruhi, bukan biologis sih, lebih ke yang ke bawah gitu loh, kayak sifat feminimnya, terus kayak kayak maskulinitasnya itu akan terbentuk terkikis, terbentuknya di luar gitu loh. Kayak gitu. Kak, buat sahabat Disko, teman-teman Disko di rumah, apakah kesetaraan transgender itu bisa disamakan? Kesamaan transgender. Jadi gini, ini yang paling yang aku sering ketawa sih kalau ngedengar orang-orang di Indonesia ya. Semenjak aku datang di Indonesia tuh kayak yang dulu jujur. Jadi kayak itu tuh dulu selalu aku tuh kayak selalu bingung dengan hal seperti ini. Orang selalu menyamakan yang namanya transgender. Pokoknya orang yang sudah berdandan orang yang sudah berdandan seperti perempuan, laki-laki wujudnya menjadi seorang perempuan itu
digambarkan dia adalah transgender. Ataupun bahkan tanpa mengetahui apa yang sudah terjadi gitu loh di dalamnya. Sedangkan gini, secara kalau kita mau menyebut transgender itu adalah orang yang hanya tidak mengubah sepenuhnya dirinya menjadi seorang perempuan. Itu bisa kita katakan transgender. Tapi kita harus tahu dulu nih, yang transgender ada lagi yang sudah mengubah dirinya menjadi perempuan. Yang itu udah dari jenis kelamin, macam dan bentuk lainnya udah menjadi perempuan gitu loh, dan suara pun juga udah dikikis menjadi seorang perempuan. Itu kita sebutnya transseksual karena dia sudah mengubah dirinya menjadi seorang perempuan, dan dia punya hak untuk menyebut dirinya sebagai perempuan karena dia sudah mengidentify dirinya adalah perempuan, dan dia itu kayak udah mempunyai hak-hak sepenuhnya sebagai perempuan. Ya memang tidak mempunyai yang namanya rahim segala macam atau monthly menstruation gitu loh. Bisa menghilangkan kodrat gitu. Dan lainnya lain hal daripada itu, mereka mempunyai hak dan hak asasi manusia yang sama. Betul sekali. Apalagi sekarang kayak sekarang kan sudah banyak tuh kita temuin operasi-operasi, dan banyak orang yang kayak udah mulai find out dengan dirinya dan akhirnya melakukan hal seperti itu, dan dia punya hak untuk mengatakan saya adalah seorang perempuan gitu. Iya, jadi kalau bisa dikatakan itu transpuan nggak sih? Transpuan, iya benar. Istilahnya dari mana, Kak? Transpuan itu transpuan dalam bahasa Indonesianya ya? Dan mungkin ya dalam bahasa Indonesia. Karena dulu juga kan kita nggak pernah dengar yang namanya transpuan, transgender, transwoman, gitu. Tapi kalau dibilang gendernya itu kan translate-nya bukan puan juga. Iya, tapi kan mungkin puan itu dari kata perempuan, benar. Nah, terus Momski gimana? Saking serunya ini lempar-lemparan karena aku pengen ke rasa. Makanya ini yang aku ingin tahu, Momski. Aku hanya ingin nanya nih, terus bagaimana caranya untuk mengatasi atau membawa dia ke budaya atau kultur kita? Maksudnya kayak lebih membawa budaya kultur orang dari luar, kan kebanyakan ini ngambil contoh dari luar semua ya, masuk ke kita, ke Indonesia. Nah, sedangkan kultur dan budaya kita itu beda. Bagaimana caranya kita mengatasi itu atau mengedukasikannya ke orang-orang yang mungkin sudah beranggapan bahwa dirinya udah jadi contoh seperti perempuan, transwoman, transgender, transseksual. Mungkin maksudnya seperti ini, tanggapan, lebih ke tanggapan sih. Kalau menurut Gerald tuh, ini kan boleh dikatakan tidak bisa masuk dalam budaya kita. Benar sekali. Gitu. Nah, itu kan pasti akan ada pro dan kontra. Kalau untuk diperjelasnya lagi, saat menurut kacamatanya Barits ini harusnya orang menanggapinya seperti apa? Gitu. Jadi gini, dalam mungkin kalau misalkan kita lihat dalam budaya kita, adoption cultural yang kita punya itu sangat-sangat susah untuk menerima yang namanya seperti itu. Apalagi kita tuh punya budaya dan kultur itu banyak sekali yang ada di Indonesia tentunya. Tapi ada beberapa tempat yang mungkin sudah bisa menerima. Dan satu yang saya mau sebenarnya gini, pengen banget saya bilang kalau kita tuh tidak bisa menolak hal-hal seperti itu. Kita harus duduk bersebelahan dengan hal seperti itu. Karena ibaratnya like COVID, kita tuh udah harus berdampingan gitu loh. Karena kayak mau gimana pun juga ini akan ada sebenarnya. Jadi kayak ya udah gitu, yang harus kita terima adalah acceptance dengan hal seperti itu selama dia tidak merugikan kita. Why you have to bother with it gitu loh. Jadi kayak yang ya udah sih gitu loh, kayak dia tidak pernah mencolek atau dia tidak pernah mengganggu saya sama sekali. Jadi ya kayak ya udah gitu loh, leave it for it gitu loh. Jadi maksudnya kita harus lebih bisa menghargai apapun keputusannya orang itu kan. Jadi buat teman-teman Disco di rumah ini segala sesuatunya adalah dalam bentuk edukasi ya, buat teman-teman Disco di rumah tuh untuk tahu, jadi lebih open minded. Gak cuman hanya teknologi aja yang bisa tapi kita semuanya akses, harus kita bisa terbuka. Benar. Tapi teman-teman Disco, ada satu yang masih mengganjal sama aku ingin tahu. Momski, kamu transseksual atau transgender atau apa? Aku underdeal, alhamdulillah, tapi masih original. Alhamdulillah. Tapi mungkin ada mau rencana. Kalau aku sih tetap gini-gini aja ya, teman-teman Disco. Nah, kita kembali lagi nih, jangan ini kembali lagi. Yang melenceng dia loh. Terus
teman-teman disco ini aku mau tahu nih karena kan banyak banget nih sebenarnya sih banyak banget sih pengetahuannya yang aku tak gali ya dan mumpung di sini dan gratis pula karena psikolog gitu kan. Nah anak-anak sekarang dia bilang ada teman aku bilang gue sih sekarang punya pacar tapi gue bisa juga ke orang lain nih gitu kan. Terus buat gue mikir gini ya, if you want to be with someone and then you still want to be with somebody else, itu nggak bilang dia bilangnya open relationship. Gue langsung yang that's not the open relationship, benar nggak sih kalau benar. Open relationship, not shit. Momski, if I'm thinking like that ya. Nggak begini, correct me if I'm wrong ya. Misalkan gini, kalau buat aku that's HTS, hubungan tanpa status atau friends with benefit. Gitu. Jadi lu nggak punya komitmen sama seseorang, terus lu bisa dengan siapa aja gitu. Kalau open relationship tuh you do everything together and then that person is no. Benar. Itu gimana menurut jadi gini, ya jadi gini, banyak sekali yang sekarang tuh orang sudah ini sebenarnya kayak menjangkal juga sih di pribadi kah? Enggak juga, cuman kayak ada deh. Jadi kayak banyak yang aku sering sekarang kayak open relationship itu adalah kata-kata yang mungkin baru kita dengar beberapa di belakangan ini gitu loh. Karena sebenarnya open relationship itu udah mulai tren. Jadi kayak open relationship itu udah ada mungkin dari dulu gitu loh. Cuman karena banyak dari orang luar datang terus kayak ketemu like a hook up terus kayaknya mereka kayak berbicara soal saya punya pasangan gitu loh, tapi I want to be honest with you gitu loh. It's like MBA, married available. Jadi kayak yang mereka pengen kayak udah mumpung saya lagi di Bali misalkan gitu loh, why not to get fun together gitu loh. Jadi kayak terus kayak harus seperti apa, maunya seperti apa gitu loh. Jadi kayak mereka bilang ya saya sekarang lagi open relationship. Itu mungkin yang terjadi saat sekarang ini. Nah sekarang tuh banyak, jadi sederhananya aja ya. Open relationship itu dilakukan cuman hanya masalah in sexual term. Betul. Jadi kayak tidak diperbolehkan untuk kayak saling satu sama lain satu cinta atau punya string attached dan segala macam gitu loh. Nah banyak sekarang kayak orang tuh kayak open relationship itu tidak paham maksud dari konsepnya open relationship itu sendiri. Open relationship tapi baper gitu. Benar sekali. Jadi kayak banyak sekali jadi sebenarnya gini, open relationship itu adalah hubungan non monogami yang disetujui oleh kedua belah pihak gitu loh. Tapi gini, banyak juga yang orang melakukan open relationship itu kayak kadang tuh aku pernah mendengar satu teman saya tuh kayak bingung gitu loh. Jadi aku tanya, kamu sekarang lagi apa nih dengan hubungan asmara kamu? Terus kata dia kayak saya lagi open relationship. Oke, terus aku tanya, terus what did you do in the relationship? And then I mean like why you have to do it gitu loh. Karena setahu aku pasangannya itu sama area gitu loh. Dia di Jakarta dan pasangannya juga di Jakarta gitu loh. It's not like a long distance relationship. There is. Jadi gitu kan. dan lucunya adalah dia ngomong seperti ini, open relationship-nya mereka itu ketika pasangannya itu tidak bisa bertemu dengan dia dan dia itu tinggal di Jakarta Utara, yang satunya tinggal di Jakarta Selatan. Nah, dan itu dia. dan itu tuh kayak yang what the fuck of that gitu loh, kayak yang kamu open relationship hanya seperti itu. Iya, karena COVID kata dia, karena COVID waktu itu. Nah, terus aku juga ingin nanya nih, apa perbedaan open relationship dan hubungan tanpa status? Itu yang aku ingin tahu. Jadi gini, open relationship itu sebenarnya adalah konsepnya hanya untuk melakukan ibaratnya kata kasarnya fuck buddy atau misalkan sleep together just like jadi kayak biasanya orang melakukan open relationship itu ya udah pasangan saya nih saya tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan dia in term misalkan dia lagi ada di luar atau misalkan dia jaraknya lagi jauh. Jadi saya hanya melakukan ya ibaratnya kayak ons gitu loh, kata one night stand doang. Kalau tadi hubungan tanpa status itu kayak lebih kepada satu sama lain itu satu sama lain jadi satu sama lain itu sebenarnya membutuhkan kalau itu ketemu gitu membutuhkan tapi dia tidak ada hubungan gitu loh. Jadi bottom line-nya itu kalau misalkan hubungan tanpa status dan open relationship, satunya syarat nggak boleh baper.
Benar. Gitu aja. Benar. Karena kalau lo baper udah bukan HTS lagi, udah bukan open relationship lagi. Kalau hubungan tanpa status gini, hubungannya itu mereka masih bisa jalan, mereka masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin kayak orang masih bisa kayak ya udah pegangan tangan, dinner bareng. Sedangkan open relationship itu tidak diperbolehkan sama sekali karena kamu udah tahu nih orang itu udah punya pasangan gitu ya, dan kamu tidak bisa mempunyai hak untuk mengajak mereka untuk makan. Ibaratnya kayak udah sekali aja, sekali pakai selesai gitu. Makanya itu harus ada agreement tertentu dan perlu dipahamin juga nih buat teman-teman disco di rumah yang kebetulan lagi ada hubungan tanpa status atau mendeklarasikan dirinya adalah open relationship. Jadi jangan sampai ada salah pemahaman atau ada jealousy yang nggak kalian pahamin apa itu makna arti dari sebuah status. Nah, terus Kak Baiz, kalau menurut Kak Baiz seharusnya gimana masyarakat harus menanggapi hal yang sekarang lagi kita bahas ini, yaitu kayak open relationship, transgender, apa itu menurut Kak Baiz mereka harus menanggapinya kayak gimana? Banyak iya kan, teman-teman kayak gini, banyak orang yang hanya mendengarkan gitu loh. Mendengarkan terus akhirnya dimumpun di dalam dirinya, terus dia membuat ininya sendiri, opini sendiri gitu, tanpa melakukan research. Jadi menurut aku banyak baca, banyak mengetahui tentang hal seperti itu. Jadi kayak banyak misinterpretasi hal-hal seperti itu yang ibaratnya misalkan open relationship itu sebenarnya kalau misalkan kita pahami secara lebih kompleks atas ini dengan tujuan tertentu, ya kita bakalan tahu ternyata open relationship seperti ini. Dan jalanannya juga nggak ada beban. Gitu loh, dan ada resiko-resiko tertentu yang kamu harus pahami ketika kamu melakukan open relationship tentunya ya kan. Karena di situ akan ada boundaries, dalam artian ada batasan-batasan di mana yang kamu bisa pahamin. Kamu nggak bisa marah dengan pasangannya kamu karena kan kita open relationship. Benar sekali. Atau kalau misalkan kita hubungan tanpa status, masih bisa untuk jadi teman curhat, masih bisa untuk jadi jalan ke sana kemari, tapi ya begitu-gitu aja, nggak ada statusnya mendeklarasi if you are my boyfriend or I'm your girlfriend. Benar sekali. Oke, sekarang nih untuk dari pembahasan kita tadi, kalau menurut Kak Baiz menarik kesimpulan bagaimana tentang pembahasan kita tadi? Sebenarnya gini, untuk pembahasan tentang masalah seksuologi dan gender itu kan sebenarnya sudah banyak orang yang udah membahas tentang hal seperti ini. Cuman saya tekankan aja cuman saya tekankan lebih baik tidak mendengarkan satu. Karena dari pakar itu tidak cuma satu, banyak pakar-pakar yang lain yang kita bisa ambil dan jangan selalu mengambil kesimpulan dari satu pihak. Jadi kayak coba melakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan membuat opini-opini tertentu. Seperti Kak Baiz tadi bilang, lebih banyak membaca, lebih banyak melihat semua ya. Karena kayak banyak opini yang akhirnya menimbulkan masalah buat kita. Banyak akhirnya masyarakat yang percaya nih tentang opini-opini yang dikembangkan oleh satu orang saja, padahal orang itu cuma mendengarkan, tidak melakukan riset sama sekali. Benar. Jadi kayak lebih baik kayak mending baca deh, mending lebih banyak riset tentang hal seperti itu. Jadi kayak ibaratnya ya you will gonna know more without buat opini. Thinking another same like what you think. Oke. Tidak berarti banget ya. Sebenarnya banyak banget sih yang membahas lain dan topiknya memang benar-benar interesting kita untuk ketahui. Nah, teman-teman disco itulah tadi perbincangan kita dengan Kak Baiz. Terima kasih banget Kak Baiz sudah kasih info ke kita. Nah, buat teman-teman disco nih yang kepo pengen konsultasi diam-diam sama Kak Baiz, tapi boleh kan Kak Baiz ya? Jadi gini, kalau misalkan mau konsultasi itu kan saya harus ada lisensi ya. Untuk Indonesia sendiri pun saya juga nggak berani untuk ngambil resiko gitu buka lisensi. Maksudnya saya bisa buka lisensi, tapi saya harus ujian lagi gitu. Oke. Terus kalau untuk mau maksudnya hanya untuk nanya-nanya, nah ini kalau misalkan pengen tahu, mungkin kayak lebih pengen banyak tahu tentang hal seperti itu, boleh dihubungin saya di IG-nya di IG
IG di Pak Gerard. Follow aja, nanti saya follow kembali. Oke. Nah, makasih banget ya Kak udah kasih edukasi ke aku dan juga teman-teman Discord. Nah, dengan itu aku mau kasih cindera mata. Wow. Nah, cindera matanya itu dari sponsor kita, yakni GoGift. GoGift Bali adalah one stop shop GoGift online service yang bisa kalian dapetin untuk membuat kado atau membeli kado dimanapun kalian berada. GoGift bekerja sama dengan para artisan dan juga para charity di Indonesia, khususnya di Bali. Iya. Dan kita juga ada dari Kopi Pora. Kopi Pora itu adalah tempat nongkrongnya kaula muda, di mana kalian kalau mau ngopi manja dan harga murah dan terjangkau itu ada di Kopi Pora. Dan di sana banyak banget kalau mau berkomunikasi dengan mereka, karena anak muda di sana banyak banget yang berprestasi dan saling sharing ya Bunda ya. Momski. Nah, ada satu lagi nih. Ini adalah cemilan enak yang selalu aku bawa kemana-mana karena ini nggak bikin gemuk Pakski. Oh, ini enak banget berarti ya. Vegan cookies dan ini juga buat kabain dan gigit. Oke. Nah, teman-teman Discord, sekali lagi terima kasih udah bergabung dan jangan lupa di like, di subscribe dan juga di share. Momski, lupa kita udah dikasih wadah sama villa keren banget. Oh iya benar juga. Iya, oke, teman-teman Disco, jika kalian ingin menginap di Bali dengan harga yang terjangkau dan lokasinya premier location, kalian bisa kepoin Instagramnya Villa Keren Bali. Itu ada 3 bedroom villa dan kalian akan dikasih harga yang diskon ya. Silakan hubungi. Oke, Momski. Thank you so much Kak. Iya, thanks you. Bentar, Ya. Villa Keren ini gue pernah tahu di sini sekali. Oh iya. Ini depan mirror banget soalnya. Ini kembali. Pulang koper ya. Enggak, baru lagi liburan. Lihat kan pertama kali ini di Jambulu. Kayak ini apa gitu loh. Iya. Dan gue dapat dari Papsi loh. Oke, teman-teman Disco, sampai ketemu lagi.